Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Agus dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gusten Cahyo Putra Sugianto dengan NIM 123220210 dari TPMB. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah teknologi pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Agus. Presentasi ini saya rekam di malam hari sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah tersebut. Aplikasi yang saya buat ini merupakan sebuah aplikasi mobile sederhana dengan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna untuk dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aplikasi ini saya beri nama Time Track yang berisi 5 fitur utama, yaitu ada stopwatch, ada jenis bilangan, lalu ada tracking lokasi, konversi waktu, dan daftar situs rekomendasi gitu. Jadi melalui tugas ini saya berusaha menerapkan berbagai komponen pembelajaran seperti penggunaan komponen UI, event handler, serta pengelolaan state dalam pengembangan aplikasi mobile. Selanjutnya saya akan demonstrasikan cara kerja dari masing-masing fitur ya pada aplikasi tersebut. Oke, di sini kita langsung mulai demonstrasi dari aplikasi kelompok yang sudah kami buat yang bernama Time Track. Jadi untuk login halaman pertama itu kita pada kode ini di halaman login kita memakai text editing controller yang mana digunakan untuk mengontrol input pengguna di kolom username dan password. Jadi fungsi login itu akan dijalankan saat tombol login ditekan gitu, yang memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan admin dalam kurung username admin dan password 1234 gitu. Jika benar, status login akan disimpan dengan shared preference dan pengguna diarahkan ke halaman utama, yaitu yang dimaksud home gitu. Jika salah, akan muncul pesan snack bar yang menunjukkan login gagal. Oke, maka kita coba. Kita sudah masuk ke menu halaman utamanya, yang mana di sini ada beberapa fitur dari Time Track. Ada stopwatch, jenis bilangan, tracking lokasi, konversi waktu, dan daftar situs rekomendasi. Yang mana beranggotakan kami bertiga, yaitu Muhammad Hafiz Maulana dengan NIM 123210194, yaitu saya sendiri Gusten Cahyo Putra Sugianto dengan NIM 123220210. Lalu ada Dimas Proboningrat yaitu dengan NIM 123220211. Jadi kita coba review dari menu fitur ke stopwatch terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk stopwatch ini kita dengan memakai codingan fungsi start stopwatch, yaitu di nama dari void kita yang menggunakan state. Jadi untuk memulai stopwatch itu dengan mengubah status is running menjadi true dan is stopped menjadi false, timer akan dijalankan setiap detik untuk meningkatkan nilai second hingga stopwatch dihentikan. Lalu juga kita memakai fungsi kembali void dari stopwatch yang mana menghentikan stopwatch dengan mengubah status is running menjadi false dan is stopped menjadi true, yang mana timer ini dihentikan menggunakan cancel. Jadi untuk fungsi void stopwatch ini adalah fungsi dengan nama stopwatch yang bertipe void, yang artinya itu fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun saat dipanggil. Di dalam fungsi ini terdapat pemerintah timer cancel yang berfungsi untuk menghentikan timer yang sedang berjalan, sehingga proses penghitungan waktu pada stopwatch ini akan berhenti sepenuhnya gitu. Maka kita coba ya. Oke, berjalan dengan normal. Lalu kita akan coba jenis bilangan. Oke, pada jenis bilangan terdapat beberapa codingan yang kita pakai itu memakai boolean dalam kurung big integer sama dengan n. Jadi untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima, itu bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi oleh satu dan dirinya sendiri tanpa sisa. Itu dalam
dalam framework codingan yang pertama. Lalu ada lagi di sini kita memakai string is positif negatif bikin integer n, yang mana berfungsi untuk memeriksa apakah bilangan tersebut positif, negatif atau nol. Lalu selanjutnya kita memakai void check bilangan, memakai set state, yaitu berfungsi untuk memeriksa bilangan berdasarkan input pengguna. Fungsi ini akan yang pertama itu mengubah input teks menjadi tipe big integer, lalu memeriksa apakah bilangan tersebut prima, caca, bulat, dan apakah positif, negatif atau nol. Lalu selanjutnya ada menampilkan hasilnya di UI, atau jika input tidak valid maka menampilkan pesan kesalahan. Maka kita coba. Bilangan 2, bilangan 4 berhasil. Lalu kita lanjut ke fitur tracking lokasi. Di sini kita untuk tracking lokasi menggunakan geolokator untuk mendapatkan dan melacak lokasi pengguna gitu. Jadi saat tombol dapatkan lokasi terkini ditekan, itu aplikasi memeriksa apakah layanan lokasi ini sudah diizinkan atau sudah aktif gitu. Kemudian menampilkan latitude dan longitude pengguna. Jadi tombol mulai pelacakan lokasi memungkinkan aplikasi untuk melacak lokasi secara real time, lalu memperbarui informasi lokasi setiap kali posisi berubah. Dan tombol hentikan pelacakan lokasi itu untuk menghentikan pelacakan dan menampilkan pesan bahwasannya pelacakan telah dihentikan. Maka kita coba ya. Oke, kita perlu perizinan terlebih dahulu. Nah, lalu muncul keluar hasil dari lokasi-lokasi latitude longitude yang saat ini. Oke, selanjutnya kita ke menu fitur konversi waktu. Coba kita masukkan terlebih dahulu. Jika kita memasukkan input bilangan yang tidak sesuai dengan tipenya, maka mereka mengeluarkan error handling. Lalu di sini kita fitur terakhir itu ada rekomendasi situs, yang mana di sini kita mencoba menjajakan dari beberapa bagai link-link yang nantinya kalau kita klik itu akan direct ke website masing-masing. Oke. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya Bapak telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.